Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai discussion question dari mata kuliah e-business. Presentasi ini akan membahas soal-soal diskusi dari chapter 12 hingga 14. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Berliana Ramadhani dengan NIM F1 S1 22008. Saya Adi Espio Pakasuma dengan NIM F1 S1 22067. Saya Tiara Eka Idana dengan NIM S1 S1 22115. Dan saya Mutiara Holijana Sution dengan NIM F1 S1 22184. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pada nomor 1, chapter 12. Soal pertama, yaitu nilailah secara kritis jauh mana mobile network operators ataupun MNO memainkan peran kunci dalam mobile e-commerce. Dalam industri mobile e-commerce, mobile network operators ataupun MNOs berperan sebagai penghubung kunci antara berbagai stakeholders. Berdasarkan fokus bisnisnya, layanan mobile ini diklasifikasikan menjadi 3 area. Yang pertama ada service area, kedua application area, dan yang ketiga adalah teknologi area. Ketiga area ini berinteraksi untuk menyediakan layanan kepada end consumer. Selanjutnya mengenai peran utama dari MNO. MNO memiliki hubungan langsung dan terpercaya dengan pelanggan melalui layanan pembayaran dan juga penagihan. Hubungan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. MNO berada di pusat jaringan dan memainkan peran dominan dalam layanan. Selain itu, MNO juga menyediakan jaringan telekomunikasi seperti wireless network dan juga internet gateway. Contohnya seperti T-Zones. T-Zones adalah portal seluler milik T-Mobile, di mana portal ini menyediakan beragam konten digital seperti nada dering, video, dan juga game. Portal ini dapat diakses langsung melalui perangkat seluler. Selanjutnya adalah peran mobile network operator ataupun MNO dalam value chain e-commerce. Di sini terdapat beberapa skenario dari skenario pertama hingga pun skenario keempat. Pada skenario pertama itu menjelaskan peran pasif dari MNO, di mana MNO menawarkan infrastruktur jaringan seluler dan mendapatkan keuntungan dari layanan koneksi nirkabel ataupun wireless connection. Di skenario kedua, MNO dapat menyediakan WAP gateway ataupun wireless application protocol, di mana WAP ini dapat menghubungkan customer dengan merchant internet. Di skenario ketiga, MNO itu menyediakan portal mobile, yang mana mereka menawarkan layanan periklanan dan juga fasilitas pencarian untuk menghubungkan customer dengan penyedia konten ataupun layanan. Sedangkan di skenario terakhir ataupun skenario keempat, MNO itu berperan sebagai perantara terpercaya, di mana MNO ini bertindak sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya untuk melakukan transaksi dan layanan dalam ekosistem e-commerce. Peran MNO berkembang dari penyedia infrastruktur pasif hingga menjadi aktor kunci yang dapat menghubungkan, memfasilitasi, dan juga menjembatani layanan dalam value chain e-commerce ini. Soal selanjutnya yaitu mengilustrasikan keunggulan ataupun kelebihan mobile e-commerce melalui dunia nyata. Salah satu contoh nyatanya yaitu adalah Gojek. Gojek merupakan contoh dari mobile e-commerce O2O ataupun online to offline, di mana Gojek ini memberikan beberapa keunggulan di dunia nyata. Yang pertama yaitu adalah ubiquity ataupun ketersediaan di mana saja dan kapan saja. Pengguna dapat mengakses Gojek di mana saja dan kapan saja melalui smartphone ataupun handphone mereka. Contohnya adalah ketika pengguna ingin memesan makanan secara online, itu bisa memanfaatkan fitur GoFood pada aplikasi Gojek, ataupun ketika pengguna ingin memesan transportasi umum bisa menggunakan fitur GoRide. Soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas soal nomor 3 pada chapter 12, yaitu contoh perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk memanajemen hubungan customer dan bagaimana hal tersebut memberikan nilai tambah.
Untuk perusahaan yang menjadi contoh dalam hal ini adalah Starbucks. Starbucks telah berhasil memanfaatkan teknologi nirkabel untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui aplikasi selulernya. Starbucks mulai memanfaatkan teknologi nirkabel sejak peluncuran aplikasi seluler mereka pada Januari 2011, di mana aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran langsung menggunakan ponsel tanpa harus membawa uang tunai atau kartu kredit. Aplikasi ini terhubung dengan berbagai dompet digital yang semakin meningkatkan kenyamanan pengguna, terutama saat jam sibuk. Selain itu, terdapat fitur berbasis GPS yang memungkinkan pelanggan menemukan lokasi Starbucks terdekat dengan informasi lengkap mengenai jarak dan jam operasional toko. Aplikasi Starbucks memiliki berbagai fitur utama antara lain pembayaran digital, program loyalitas pelanggan, promosi personalisasi, serta fitur order ahead. Dengan fitur pembayaran digital, pelanggan dapat menyelesaikan transaksi lebih cepat. Program loyalitas memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin dari setiap pembelian yang kemudian bisa ditukar dengan hadiah seperti kopi gratis atau diskon. Tidak hanya itu, promosi dalam aplikasi disesuaikan berdasarkan kebiasaan pembelian pelanggan, sehingga pelanggan merasa dihargai. Fitur order ahead juga sangat membantu karena pelanggan dapat memesan terlebih dahulu melalui aplikasi sebelum tiba di toko, yang otomatis mengurangi waktu antrian. Teknologi nirkabel yang digunakan Starbucks memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Aplikasi ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi melalui pembayaran cepat dan fitur order ahead. Selain itu, promosi yang dipersonalisasi membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan puas dengan layanan yang ditawarkan. Di sisi perusahaan, Starbucks berhasil meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi penggunaan uang tunai di toko, mempercepat transaksi, serta menekan biaya operasional. Data yang dikumpulkan dari aplikasi juga membantu perusahaan dalam merencanakan produk dan promosi yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Hasilnya, pendapatan Starbucks pun meningkat signifikan. Terbukti dengan lebih dari 26 juta transaksi yang diperoleh melalui aplikasi mobile pada tahun pertama peluncuran. Starbucks adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan teknologi nirkabel untuk memanajemen hubungan pelanggan. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memberikan efisiensi dan keuntungan bagi perusahaan. Teknologi ini membuktikan bahwa inovasi digital dapat menjadi kunci dalam membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan performa bisnis. Lanjut pada nomor 4, yaitu pilih salah satu industri dan tunjukkan bagaimana teknologi nirkabel mempengaruhi para pemain yang ada di industri tersebut. Di sini saya memilih industri retail pakaian, yaitu perusahaan Zara. Industri retail pakaian adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi nirkabel. Zara, sebagai pemimpin global dalam strategi fast fashion, telah memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Salah satu inovasi utama yang diterapkan oleh Zara adalah penggunaan RFID untuk pelacakan stok secara real time. Dengan teknologi ini, Zara dapat melakukan inventarisasi dengan cepat dan akurat, memastikan ketersediaan produk di toko dan gudang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan Zara untuk merespon permintaan pelanggan lebih baik. Dari sisi pengalaman pelanggan, Zara telah mengadopsi sistem pembayaran nirkabel seperti Apple Pay dan juga Google Pay yang mempermudah proses transaksi di toko. Ini memberikan kenyamanan tambahan bagi pelanggan, memungkinkan mereka untuk berbelanja dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, aplikasi omnichannel yang dimiliki Zara memungkinkan pelanggan untuk memeriksa ketersediaan barang sebelum berkunjung ke toko.
melakukan pemesanan untuk produk yang tidak tersedia, atau memilih pengiriman langsung ke rumah. Dengan demikian, pengalaman belanja menjadi lebih personal dan menyenangkan. Namun, dampak teknologi nirkabel tidak hanya dirasakan oleh Zara. Pemasok mereka juga harus menyesuaikan pengiriman bahan baku berdasarkan data stok real-time yang diperoleh dari sistem RFID. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih terintegrasi antara Zara dan pemasoknya. Di sisi lain, pesaing seperti H&M merasa terdorong untuk mengadopsi teknologi serupa agar tetap kompetitif di pasar yang semakin modern. Mitra teknologi seperti penyedia solusi RFID dan platform pembayaran digital juga mendapatkan manfaat besar dari adopsi teknologi ini. Mereka membantu Zara dalam mengintegrasikan solusi digital ke dalam operasional sehari-hari. Distributor dan mitra logistik pun harus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pengiriman yang lebih cepat dan fleksibilitas demi mendukung pengalaman belanja omnichannel yang diinginkan oleh pelanggan. Secara keseluruhan, teknologi nirkabel telah mengubah cara kerja dan interaksi di industri retail pakaian. Dengan terus berinovasi, para pemain industri berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan mereka. Dampak positif dari teknologi ini tidak hanya memperkuat posisi Zara di pasar, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen modern. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, saya akan membahas soal di chapter 12 nomor 5, yaitu renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tentang e-commerce mobile. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola e-commerce mobile seperti memastikan pengalaman pengguna yang nyaman melalui desain responsif dan kecepatan loading yang optimal. Keamanan transaksi menjadi prioritas dan penggunaan teknologi enkripsi, metode pembayaran aman, dan autentikasi 2 faktor. Persaingan ketat dari platform sebesar seperti Shopee dan Tokopedia mendorong perusahaan untuk fokus pada pasar khusus, menawarkan produk unik, serta memanfaatkan strategi pemasaran media sosial guna membangun hubungan dengan pelanggan. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan chapter 13 soal nomor 1. Ilustrasikan 9 langkah peta jalan dari perumusan strategi e-bisnis melalui contoh yang nyata. 1. Menentukan visi dan misi. Misi Amazon adalah menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan di dunia, di mana pelanggan dapat menemukan apapun yang ingin mereka beli secara online. Dengan visi ini, Amazon berkomitmen untuk menyediakan pengalaman terbaik bagi pelanggannya, di mana mereka dapat dengan mudah menemukan dan memilih apa saja yang mereka butuhkan secara online. Misi ini mencerminkan pendekatan strategis Amazon untuk selalu memprioritaskan kebutuhan para pelanggan, memperluas jangkauan produk, serta memanfaatkan teknologi inovatif yang menciptakan pengalaman belanja yang nyaman, cepat, dan andal. 2. Menetapkan tujuan yang dapat diukur. Coefficient, sebuah platform kolaborasi online dan manajemen rantai pasokan, memiliki sasaran yang spesifik, yaitu menghemat biaya operasional sebesar $6 miliar per tahun. Dengan tujuan yang terukur seperti ini, organisasi dapat memantau kemajuan mereka secara sistematif dan menyesuaikan strategi untuk memastikan pencapaiannya. Yang ketiga, menentukan nilai pelanggan yang akan diciptakan. AHS berhasil menjadi pemimpin dalam sebuah industri penerbangan dengan biaya rendah dengan memanfaatkan teknologi internet untuk memangkas biaya operasional secara signifikan. Melalui penerapan sistem reservasi online, EasyJet mengurangi kebutuhan agen perjalanan tradisional, sehingga dapat menawarkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau bagi pelanggannya. 4. Pilih target pasar dan segmen pelanggan. Tesco.com pada awalnya memfokuskan layanannya pada segmen pasar yang terdiri dari pembeli berpenghasilan tinggi, dengan menawarkan layanan grosir online yang menyasarkan konsumen yang menginginkan kenyamanan berbelanja barang dalam jumlah besar tanpa perlu keluar rumah. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelas atas yang cenderung memiliki gaya hidup sibuk dan membutuhkan efisiensi dalam belanja harian. Yang kelima, mengatasi masalah privasi, etika, dan hukum. Tesco Clubcard mengumpulkan data preferensi pelanggan untuk memberikan penawaran yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka. Dalam proses ini, pelanggan diberi partisipasi mereka seperti diskon atau poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah.
6. Menentukan batas vertikal. Tesco merupakan perusahaan retail besar asal Inggris yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara aktivitas yang dilakukan secara internal dan yang dialihdayakan. Misalnya, Tesco mempertahankan tim media internal yang berdedikasi untuk mengelola kampanye pemasaran dan komunikasi perusahaan. Hal ini memberikan kontrol lebih besar terhadap pesan merek dan memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap kebutuhan pasar. Yang ketujuh, ada menentukan struktur organisasi. Tesco memilih untuk mengintegrasikan aktivitas e-bisnis dengan operasi offline mereka. Langkah ini memungkinkan mereka untuk memperkuat merek secara keseluruhan dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih mulus bagi pelanggan dengan menggabungkan kanal online dan offline. 8. Menetapkan model bisnis atau struktur biaya dan pendapatan. Webban adalah sebuah perusahaan yang gagal karena terlalu mengandalkan biaya tetap yang tinggi tanpa memahami dengan baik permintaan pasar untuk layanan pengantaran belanja online. Yang kesembilan ada menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi fisik. Tesco menerapkan strategi harga yang sama baik di toko fisik maupun di platform online mereka. Dengan cara ini, pelanggan yang berbelanja secara online akan merasakan nilai yang setara dengan pelanggan yang berbelanja secara offline. Hal ini penting untuk menjaga persepsi nilai yang konsisten di mata para pelanggan sehingga mereka tidak merasakan dirugikan atau dibingungkan dengan perbedaan harga atau promosi antara kedua pihak tersebut. Soal nomor 2. Tantangan apa yang dihadapi pada perusahaan tradisional saat beralih mengklik BRICS? 1. Integrasi operasi online dan offline. Perusahaan perlu memastikan bahwa strategi e-bisnis mereka selaras dengan strategi yang diterapkan. Penyesuaian ini mencakup berbagai tantangan penting seperti menentukan identitas dan nilai merek yang konsisten di kedua saluran, baik online maupun offline. Yang kedua ada struktur organisasi. Perusahaan harus menentukan keputusan penting terkait pergabungan aktivitas e-bisnis ke dalam operasinya. Keputusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek organisasi. Jika aktivitas e-bisnis digabungkan ke dalam operasi yang ada, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya infrastruktur dan budaya kerja yang telah terbentuk sehingga mempermudah koordinasi dan pengambilan sebuah keputusan. Yang ketiga, masalah privasi, etika, dan hukum. Bisnis elektronik harus mengalami tantangan dalam mengelola privasi, memastikan perilaku etis, dan menavigasi lanskap hukum. Tantangan ini muncul terutama karena semakin canggihnya teknologi dalam pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan. Pengumpulan data yang melibatkan informasi pribadi seringkali menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, terutama jika data tersebut digunakan tanpa persetujuan yang jelas. Yang keempat ada modal biaya dan pendapatan. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali struktur biaya dan strategi pengembangan yang diterapkan. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan biaya tetap yang tinggi seperti biaya operasional untuk situs web atau infrastruktur pendukung lainnya yang dapat memberikan tekanan pada profitabilitasnya. 5. Pengalaman pelanggan. Menyimbangkan pengalaman pelanggan antara saluran online dan offline dapat menjadi tantangan. Sebuah perusahaan harus memastikan bahwa layanan pelanggan di kedua platform tersebut dapat berjalan secara konsisten dan saling melengkapi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengolah layanan pelanggan termasuk dalam menanggapi keluhan, memberikan solusi, dan menjaga interaksi yang responsif. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di chapter 13 nomor 3. Nilailah secara kritis 3 strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual secara online yang diuraikan dalam bagian 13.9 yang ada pada bab A atau chapter 13. 3 strategi penetapan harga utama untuk barang yang dijual secara online. Yang pertama yaitu harga sama atau paritas harga. Kelebihan untuk paritas harga itu konsisten dengan merek, menghindari konflik channel, dan transparan bagi pelanggan. Kekurangannya, itu kurang menarik bagi pelanggan online yang mengharapkan diskon dan sulit menutup biaya tambahan. Dan cocok untuk bisnis yang ingin menjaga keselarasan antar channel. Next. Yang kedua yaitu harga lebih rendah. Kelebihannya yaitu menarik banyak pelanggan, meningkatkan daya saing, memanfaatkan efisiensi online. Untuk kekurangannya itu margin keuntungan tertekan, resiko kanibalisasi penjualan offline, dan potensi peran harga. Harga lebih rendah ini cocok untuk pasar sensitif harga dan kebutuhan membangun basis pelanggan besar. Next. Yang terakhir yaitu harga lebih tinggi.
Kelebihannya menutupi biaya tambahan, memberikan nilai tambah, dan cocok untuk layanan premium. Kekurangannya yaitu mengurangi daya tarik online, risiko pelanggan beralih ke pesaing. Untuk harga ini cocok untuk produk premium atau pelanggan yang menghargai kenyamanan. Next. Selanjutnya, di chapter 13 nomor 4, pilih aktivitas e-bisnis Anda sendiri dan rumuskan melalui 9 langkah e-bisnis strategi roadmap atau 10 step of the e-business strategi roadmap. Saya mengambil pada fokus layan barbershop online yang mengoptimalkan jadwal antrian pelanggan. Untuk formulasi aktivitas yang pertama itu initiation atau inisiasi. Tujuannya itu menciptakan layanan e-bisnis untuk mempermudah pelanggan memesan jadwal antrian di barbershop dan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional. Gagasannya yaitu aplikasi berbasis web dan mobile yang memungkinkan pelanggan memilih layanan, jadwal, dan barber favorit mereka. Yang kedua, definition of scope atau penentuan lingkup. Target pasarnya yaitu pelanggan pria usia 18-45 tahun di perkotaan. Layanan utama yaitu pemesanan jadwal online, notifikasi waktu antrian, promosi diskon untuk jam non-peak. Area operasionalnya dimulai di kota besar dengan potensi permintaan tinggi. Yang ketiga yaitu analisis. Yang pertama itu analisis pasar, tren meningkat untuk pemesan layanan online khusus setelah pandemi. Untuk analisis kompetitor, beberapa barbershop sudah menyediakan pemesanan via WhatsApp, tapi tidak terintegrasi dengan sistem otomatis. Kebutuhan pelanggan yaitu waktu antrian yang lebih terprediksi dan pengalaman yang efisien. Next. Yang keempat yaitu desain. Untuk platform mobile, Android atau iOS dan situs web responsif. Fitur utama yaitu kalender interaktif untuk menulis jadwal, pembayaran online, sistem peringkat barber, dan desain UI UX mudah digunakan dengan fokus pada pengalaman pelanggan. Yang kelima, implementation. Langkah-langkahnya yaitu membangun platform berbasis teknologi cloud untuk mengelola data pelanggan dan jadwal, menyediakan pelatihan kepada karyawan barbershop tentang penggunaan aplikasi, dan kampanye pemasaran awal melalui media sosial dan promosi diskon. Yang keenam, integrasi. Untuk integrasi dengan operasional, sistem manajemen waktu barbershop untuk memperbarui jadwal otomatis. Integrasi dengan channel lain, menambahkan opsi pemesan dari WhatsApp atau media sosial yang terhubung langsung ke sistem aplikasi. Yang ketujuh, optimisasi. Strategi optimisasi yaitu menggunakan analitik data untuk melihat waktu ramai dan menawarkan promosi di waktu non-peak. Pengembangan itu tambahkan layanan seperti konsultasi gaya rambut atau penjualan produk grooming. Yang kedelapan, value creation atau penciptaan nilai. Nilai untuk pelanggan, menghemat waktu dan antrian terjadwal, mendapatkan promosi untuk jam tertentu. Untuk nilai bisnis, mengurangi waktu layanan barber, meningkatkan efisiensi, basis data pelanggan untuk pemasaran yang lebih terarah. Yang terakhir yaitu performance measurement, pengukuran kinerja. Indikator utamanya yaitu jumlah pelanggan yang menggunakan aplikasi, pengurangan waktu tunggu rata-rata di barbershop, dan peningkatan pendapatan selama jam non-peak. Yang terakhir yaitu evaluasi, melakukan survei kepuasan pelanggan setiap 3 bulan dan memantau tingkat retensi penggunaan aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama pada chapter 14. Pertanyaan pertama yaitu di mana posisi Anda dalam matriks katalisator untuk perubahan. Berdasarkan matriks di samping, saya memposisikan diri saya pada kuadran visionary. Hal ini dikarenakan saya memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan juga suka menghasilkan berbagai ide ataupun inovasi baru. Namun di sisi lain, saya menyadari bahwa kemampuan analitis saya masih berada pada level yang rendah.
Saya sering mengalami kesulitan dalam mengolah ide-ide tersebut menjadi strategi yang dapat dieksekusi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan saya dalam mengevaluasi dan mengintegrasikan ide-ide yang ada. Akibatnya, beberapa proyek yang telah direncanakan seringkali berakhir tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Lalu, berdasarkan penilaian dari rekan setim saya, terdapat beberapa masukan yang telah diberikan. Jadi, ada 3 masukan yang diberikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mengolah data. Misalnya dengan cara mempelajari dan membaca pola data sederhana ataupun mencari korelasi dengan memanfaatkan tools seperti Excel ataupun Google Sheets. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi analitis. Misalnya dengan cara menyampaikan gagasan dengan dukungan data ataupun fakta. Jadi sehingga dapat melatih diri sendiri untuk membuat presentasi yang lebih singkat, jelas, dan juga berbasis dengan bukti. Yang ketiga adalah meningkatkan pemikiran yang sistematis, yaitu dengan cara menggunakan metode seperti SWOT analisis untuk mengevaluasi ide-ide dengan root case analisis saat menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di soal chapter nomor 14, nomor 3. Diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif dan berikan beberapa contoh. Studi kasus dapat membantu merumuskan strategi kreatif dengan memberikan contoh nyata penerapan teori dalam situasi aktual. Melalui analisis ini, kita belajar bagaimana perusahaan mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan berinovasi. Contohnya yaitu Ducati dan Harley Davidson menyesuaikan produk serta strategi pemasaran untuk audiens yang berbeda. Harley Davidson mempertahankan citra klasik bagi pelanggan tradisional yang lebih tua, sementara Ducati fokus pada inovasi desain dan gaya hidup modern untuk menarik audiens muda. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian produk dan strategi pemasaran sesuai demografi target agar tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada soal 4, apakah selalu masuk akal untuk mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah sebelum menangani lebih banyak masalah yang lebih rinci? Masalah apa yang Anda perkirakan akan muncul dengan pendekatan ini? Pendekatan untuk memahami suatu masalah secara luas sebelum menangani detailnya tidak selalu masuk akal. Tergantung pada konteks dan tujuan mereka, penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dahulu sebelum mengeksplorasi masalah secara lebih dalam. Hal ini dapat dianalogikan dengan perbandingan dua perusahaan yaitu pengeboran minyak di First Inch. Langsung mengebor tanpa memahami area secara keseluruhan yang akhirnya menghabiskan banyak waktu dan biaya. Sebaliknya, pada Brown First Inch menggunakan pendekatan sistematis dengan memindai area terlebih dahulu untuk menemukan lokasi paling potensial sebelum melakukan pengeboran. Pendekatan Brown First Inch menunjukkan bahwa memahami gambaran besar terlebih dahulu dapat mengurangi risiko terjebak pada masalah kecil yang tidak signifikan dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5, yaitu bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini. Kedalaman analisis adalah kemampuan untuk mengeksplorasi suatu masalah secara menyeluruh dengan memahami penyebab utamanya, bukan hanya melihat gejala permukaan. Hal ini penting karena jika analisis yang hanya dilakukan di permukaan, solusi yang dihasilkan mungkin tidak menyelesaikan masalah inti. Dengan memahami akar masalah, strategi yang lebih efektif dapat dibuat. Kerangka konseptual memainkan peran penting dalam proses ini karena membantu menganalisis situasi secara terstruktur dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil atau subunit yang lebih mudah dipahami dan mencegah pengabaian faktor kunci. Beberapa kerangka konseptual yang disebutkan dalam buku ini meliputi Porter's Five Forces untuk menganalisis tekanan eksternal seperti persaingan dan hambatan masuk, Value Chain Analysis untuk memetakan aktivitas yang menciptakan nilai dalam perusahaan, serta ICDT, model yang fokus pada interaksi bisnis melalui internet seperti informasi, komunikasi, transaksi, dan distribusi.
Untuk memperluas kedalaman analisis, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan why secara berulang karena yang dikenal sebagai root cause analysis. Pertanyaan ini membantu menggali hubungan sebab akibat yang mendalam. Sebagai contoh, jika perusahaan mengalami kesulitan menarik pelanggan, kita bisa bertanya mengapa layanan pengiriman lambat, mengapa perusahaan gagal menarik pelanggan, lalu mengapa layanan infrastruktur logistik tidak memadai. Untuk memperluas kedalaman analisis, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan why secara berulang, dikenal sebagai root cause analysis. Pertanyaan ini membantu menggali hubungan sebab akibat yang mendalam. Sebagai contoh, jika perusahaan mengalami kesulitan menarik pelanggan, kita bisa bertanya mengapa layanan pengiriman lambat, lalu terus menggali lebih mendalam hingga ditemukan penyebab utamanya, seperti rendahnya investasi pada infrastruktur logistik. Selain itu, buku ini menyarankan penggunaan 3 tingkatan pemikiran konseptual. Yang pertama, konsep spesifik e-bisnis. Selanjutnya ada konsep strategis generik. Dan yang ketiga ada konsep ekonomi fundamental. Selanjutnya, langkah penting lainnya adalah melakukan probing dengan pertanyaan kritis dan analisis kausalitas untuk menemukan hubungan sebab akibat antar variabel serta dampak dari keputusan strategi. Buku ini menekankan pentingnya menggabungkan kreativitas dan analisis. Kreativitas diperlukan untuk menemukan ide-ide inovatif, sementara analisis digunakan untuk mengevaluasi kelayakan ide tersebut. Sebagai contoh, dalam meningkatkan layanan e-commerce, kreativitas dapat menghasilkan ide pengiriman lebih cepat, namun ide ini perlu dievaluasi secara analitis apakah layak dan menguntungkan. Konsep ini disebut sebagai katalis for change, di mana manajer diharapkan dapat menggabungkan intuisi kreatif dan dengan analisis yang terstruktur. Terakhir, studi kasus menjadi alat pendukung yang efektif untuk memperluas kedalaman analisis karena membantu menghubungkan teori dengan praktik nyata. Studi kasus juga memungkinkan kita mengeksplorasi kompleksitas masalah bisnis dan belajar dari contoh konkret. Misalnya, dalam studi kasus Tesco, kerangka Five Porters digunakan untuk menganalisis persaingan di industri retail. Value chain analysis membantu menilai bagaimana Tesco menciptakan nilai melalui aktivitas internal, dan ICDT model digunakan untuk menganalisis interaksi online mereka, seperti menyampaikan informasi dan transaksi digital. Melalui langkah-langkah ini, analisis yang dilakukan akan lebih mendalam, sistematis, dan aplikatif dalam konteks bisnis nyata. Mungkin cukup itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat dan ilmu yang lebih luas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.